Oke, kita langsung aja. Di sini pertama yang harus kalian siapin itu cover art ya. Jadi kalian buat gambarnya dulu, cover artnya dulu, dan tentu aja file MP3, bukan MP3, file WAV-nya ya. Dia nggak nerima, rata-rata distributor itu nggak nerima format MP3 ya. Formatnya harus WAV. Kemudian ini language, ini bahasa apa? Dalam bahasa apa lu bakal nulis judul, nama artis, dan deskripsi lagu rilisnya ya, bahasa Inggris ya, karena lagu yang gue cover lagu bahasa Inggris ya. Ini lagu Helena, lagunya My Chemical Romance atau MCR ya. Ini pilih no karena ini bukan kompilasi dari beberapa artis ya. Kemudian ini otomatis bakal ada nama kalian kalau kalian udah pernah ngerilis ya, jadi gak perlu diotak-atik, kecuali kalau kalian baru pertama kali. Jadi kalian tambahin ini add new artist, kalian tinggal tulis saja nama artis kalian yang sesuai sama di Spotify, dan kemudian ini nama artis dalam bahasa lain ya. Ini kalau misalkan kalian punya nama artis yang ditulis dalam bahasa Cina ya, misalnya bahasa Cina atau bahasa Jepang atau bahasa Arab gitu ya, kalian bisa tulis di sini. Nama ini gua copy paste ke Google Translate ya, ke bahasa Jepang atau Cina gitu. Terus kalian mau paste di sini itu bisa aja, tapi nggak wajib dan nggak usah dilakuin sih, karena bikin bingung nanti. Jadi cukup nama artis ya, nama artis ini aja. Ini tombol ini tuh untuk kalau kalian punya nama yang tulisannya bukan tulisan alfabet ya, bisa ditambahin sesuai dengan tulisannya di sini ya. Tambahkan nama artis dalam bahasa lain. Add other key artist. Nah, ini untuk featuring dan lain-lain. Klik, nah itu kan muncul featuring otomatis. Yang kiri ini nggak bisa kalian ketik isi, jadi kalian bisa milih aja featuring primary artist, remixer, dan produser ya. Ini kalau kalian dalam project lagu ini tuh nggak sendirian ya. Misalnya kalian mau nulis nama teman kalian sebagai featuring, tulis aja di sini featuring. Tapi setelah kalian tulis biasanya nggak bisa dihapus ya. Jadi seperti ini nih, ini teman gua yang pernah featuring di lagu rilisan gua sebelumnya ya. Jadi nggak bisa dihapus, biarin aja. Kemudian primary artist ini kalau nama artis utamanya ya, jadi nanti ketika rilis masuknya jadi ada dua nama artis utamanya ya, nggak masuknya ke featuring. Jadi kalau featuring ini nanti ketika rilis ada tulisannya feat atau featuring gitu ya. Kalau kalian ngerjain projectnya sendiri ya nggak perlu ditulis, tergantung project kalian ya, lagu cover kalian. Kemudian info, nah ini genre 1, genre 2. Di Soundrop ini lumayan lengkap genrenya ya, dibanding Amis itu genrenya masih kurang lengkap. Di sini ada emo, gua tulisnya karena lagu yang cover ini memang dari band emo. Kemudian di genre 2 metalcore ya. Ini ya kalian pilih aja sesuai genre kalian ya. Kalau kalian nggak mau capek scroll, kalian bisa ketik aja ya. Ketik misalkan lagu Indo yang kalian cover ya, tulis aja Indo, ada Indo pop, Indonesian religious nih ya, atau J-pop gitu ya. Kalau tulis aja anime, misalnya lagu anime ya, tulis aja anime. Ini tergantung versi kalian covernya itu versi apa ya. Genre emang nggak usah perlu gue jelasin panjang lebar lah ya, kalian udah tahu kalian ngebawainnya ke apa, arah mana ya. Nggak usah disesuaikan nama lagu aslinya juga sih. Kalau lagu aslinya misalnya punk gitu, terus kalian covernya jadi blues ya, tulis aja di genre satunya ini blues gitu ya. Tuh. Copyright. Nah ini otomatis bakal keisi nama kalian. Ini mau kalian hapus bisa, mau kalian isi manual bisa. Kita kasih contoh nama suka bisa, nggak ada masalah. Yang ini previously release, apa sebelumnya udah pernah rilis? No ya, belum ya. On a record label. Ini kalau kalian pilih no, bakal ketulis record labelnya itu nama kalian, nama yang ada di sini ya, atau nama artis. Ini nama artis ini ya. Kalau ini kalian pilih no, kalau ini kalian pilih yes, ini bisa kalian isi sesuka kalian selama labelnya itu bukan nama label yang udah punya paten ya, atau nama label besar ya, misalnya Sony Music. Jadi di sini kalau kalian mau custom ya, kalian ini pilih yes dulu, kemudian
kalian tulis mau nama label apa ya, label ini record label ya, karena di distributor lain itu fitur ini tuh fitur premium, jadi harus langganan, dan biasanya harus langganannya yang tier di atas, bukan di langganan yang paling murah. Biasanya untuk bisa nulis nama label ini harus di yang tier tengah atau tier paling mahal, tier kedua, ketiga gitu ya. Di sini kalian mau tulis misalnya label red label gitu atau black label yang bisa, terus kalian tinggal klik ini add as new ya, tinggal kalian klik, nanti dia bakal jadi masuk ke sini seperti ini gini ya. Dan yang ini, apakah kamu udah punya UPC? No ya, karena lagunya belum pernah rilis. Lagu yang belum pernah rilis itu nggak akan ada UPC-nya ya. Dan jangan kalian centang yes yang ini ya, itu karena kalian akan disuruh ngisi dan kalian nggak akan tahu ini itu harus diisi apa kalau kalian belum pernah ngerilis lagu sebelumnya ya. Jadi setiap lagu yang belum dirilis itu nggak akan ada UPC-nya kecuali lagunya udah pernah dirilis sebelumnya. Oke, udah nggak ada lagi. Soundrop ini paling simple. Kita klik next. Kemudian di sini kalian ngupload audionya atau WAV-nya ya. Jadi track ini kalau kalian belum ada, kalian klik yang ini nih, upload new track. Nah, nanti di sini kalian klik, nanti kalian browse sendiri file WAV-nya itu ada di folder mana di PC kalian atau di laptop kalian, itu ada di folder mana, tinggal kalian pastiin namanya sama ya, sesuai sama yang udah kalian master, kalian mixing ya lagunya ya. Kemudian lirik, bahasa liriknya ya di sini ya, English, track title Helena ya judulnya. Ini title in another language, kalau judul lagunya ada judul bahasa lain ya, seperti yang nama artis tadi yang gue jelasin sama, cuma bedanya ini untuk judul lagu aja ya. Jadi kalau kalian klik judul dalam bahasa lain ya, kalau lagu-lagu cover anime atau bahasa Jepang itu kan biasanya ada tulisan hiragananya ya, atau kanjinya ya. Jadi di sini kepake, di sini kalian tulis Jepang gitu, kalian tinggal copy paste aja nanti dari lagu aslinya ya, bisa kalian cari. Tapi untuk lagu ini kan bukan lagu Jepang ya, jadi nggak perlu gua isi. Kemudian artisnya itu yang ini tadi sama seperti yang sebelumnya ya. Artisnya kalau punya nama dalam bahasa yang lain itu kalian klik ini ya. Kemudian ini featuring ya yang tadi ya. Jadi apa yang kalian isi di sini itu harus sama dengan apa yang ada di sini, di satu ini. Kalau ada yang beda nanti ditolak ya. Jadi kalau di satu ini misalnya kalian tulis featuring, tapi di yang dua ini kalian lupa di bagian sininya itu nggak kalian klik ini dan nggak kalian masukin nama teman kalian ya featuring itu bakal ditolak ya. Jadi harus sama yang satu dan dua ini, kalian bisa bolak-balik gini ya untuk mastiin. Kemudian kredit ini yang diwajibkan untuk formalitas saja ya. Jadi kredit ini di bagian sini ini kalian bisa milih yang mana aja sesuka kalian ya. Sebenarnya bebas, nggak sesuai dengan apa yang instrumen yang kalian pakai itu nggak masalah ya. Karena sekarang itu diwajibkan aja untuk ada kredit seperti ini ya. Di distributor lain yang gue pakai Amuse pun juga ada dan harus ngisi kredit seperti ini ya. Sebelumnya itu nggak ada kreditan begini ya. Ini bakal muncul kalau lagu kalian rilis di YouTube atau YouTube musik itu di deskripsi nanti ya. Kemudian yang performer ini kalian mau ngisi bagian mana aja juga nggak masalah. Mau defaultnya seperti ini juga nggak masalah. Ini untuk formalitas doang sebenarnya ya. Yang ini kalian pilih no, yang ini kalian pilih explicit. Ini kalau lagunya ada omongan kasar, omongan jorok, omongan ya kata-kata eksplisit lah, kalian tahu ya. Ini kalian pilih yes. Lagu ini nggak ada kalimat eksplisitnya jadi no. Yang bagian kredit ini nggak harus ngikutin gua seperti ini ya, nggak masalah ya. Di sini ada banyak pilihannya tuh, banyak banget. Ada gitar, ada bass, ada drum. Kalian mau pilih yang itu juga nggak masalah.
Kemudian apakah ini lagu original, lagu cover ya? Ya ini lagu cover ya. Karena kalau lagu original ya gue mending rilis via Amuse ya, karena gue langganan. Atau kalian bisa ngerilis lagu original itu ke distributor yang gratis kayak Sound On ya. Lirik kalian cari aja di Google lirik lagunya ya, tinggal copy paste. Ini opsional dua ini ya. Sebenarnya kalian cuekin juga nggak masalah dua ini. Yang ini nggak usah diisi juga nggak masalah. Song clip start time-nya ini kosongin aja. Kemudian di kanan bawah ini ada next, kalian klik next. Nah, publishing ini yang sebelumnya gue pernah bahas ya, di bagian atas ini kalian perlu baca dulu, karena biasanya banyak orang-orang yang skip ya, main coba ngisi-ngisi aja ya. Ini petunjuk, jadi kalian bisa cari kode ISBC-nya itu via website ini ya. Untuk nemuin nama songwriter original, songwriter atau komposernya itu bisa via website ini juga, Wikipedia dan lalala. Tapi paling gampang itu kalian buka Spotify. Yap, jadi di lagunya ini kalian tinggal klik 3 ini, kemudian view credits ya. Ini muncul, ini penulisnya ya. Ini kalian blok gini, ini kalian copy ya. Nggak bisa diklik kanan, tapi bisa kalian Ctrl C itu copy ya. Nanti ketika di paste nongol ketika kalian Ctrl V itu nama penulis ini ya. Kalau kalian mau tulis juga silahkan, kalian mau ketik. Yang nggak bisa di copy itu yang ini nih, ini nggak bisa ngeblok ini nama albumnya. Nama album ini juga perlu kalian tulis di sini nih, title of original album. Jadi atas ini judul lagu, bawah ini original recording artist, kalian cover lagunya siapa ya, siapa yang bawain lagu ini ya. Kemudian ini original songwriter, penulis atau komposer aslinya ya. Yang tadi cara carinya yang gampang itu ya, kayak Spotify, tinggal copy paste. Ini judul album itu di Spotify itu di sini biasanya, di sini nih. Jadi ini judul lagu, nama band, nama artisnya, sebelahnya itu judul album, jangan salah ya. Jadi ini nggak bisa di copy paste, jadi kalian tulis aja, ketik, harus sama. Kemudian ini link to original audio only US release. US release ini artinya lagu yang pernah rilis di US ya. Artinya kalau lagu itu ada di Spotify bisa ya, atau lagu itu ada di Apple Music itu bisa ya. Itu artinya bisa kalian cover. Jadi kalian tinggal copy paste aja ini link Spotify-nya ya, yang ada di atas ini nih, open.spotify.track ini, kalian blok ini ya. Ini tinggal copy paste di sini. Setelah itu ISWC ini cara nyarinya itu via website ini ya. Kalau nggak ada ISWC kalian bisa kosongin yang bagian ini selalu gue kosongin, ini nggak gue isi apa-apa. Yang bagian notes to help identify the original, nah di sini ini biasanya gue kasih link tambahan, yaitu link Apple Music-nya. Jadi ada 2, link Spotify dan link Apple Music. Tapi karena ini udah lengkap, udah ada ISWC-nya, nggak perlu gue tulis juga di sini linknya, link Apple Music-nya ya. Tapi kalau kalian mau lebih detail lagi ya, tulis saya di sini. Ada pertanyaan waktu itu ya, link to original audio only US release ini artinya apa? Ini artinya ya lagunya pernah rilis di US. Pokoknya kalian fokusnya ke yang merah ini aja nih, Spotify atau Apple lebih diutamakan ya. Jadi jangan taruh link YouTube di sini ya, udah pasti bakal ditolak kalau kalian taruh link YouTube. Jadi link sesuai lagu yang kalian cover di atas ini. Kemudian ini kalian klik save. Nah setelah itu bakal kayak begini ya, revenue split. Ini hasil royaltinya ya, bakal masuk kemana. Kalau kalian mau sharing royalti ke kreator yang punya akun Soundrop juga ya, kalian bisa masukin di sini. Kalau enggak ya kalian next. Terakhir review, ini judul lagu, nama bandnya, genre, label, copyright, dan yang bawah ini harus sama. Oke, semuanya bener. Sekali lagi, tracknya yang gue masukin bukan track yang salah kan ya, karena kalau tracknya ini kalian salah masukin itu nggak bisa diubah. Jadi harus take down dan harus rilis ulang dan harus bayar kalau tracknya, format audionya, file audionya ini salah. Jadi jangan sampai file audionya itu kalian masukin yang salah. Oke, kita save. Oke,
Ini kalian bisa langsung klik aja yang atas kalau kalian mau langsung bayar untuk distribusiin ya, atau yang bawah ini kalau kalian mau simpan untuk distribusinya nanti. Harganya masih 0,99 ya, atau masih 16 ribuan ya. Ini harus kalian purchase dulu baru kalian nanti dikasih halaman yang mau ngerilis as soon as possible atau schedule ya. Oke, kita klik aja purchase. Ini biasanya gua pilih PayPal ya, tapi ada orang yang penasaran untuk bayar via debit atau kredit, kalian tinggal klik yang ini dan kalian nanti oke. Kali ini pilihannya as soon as possible atau tanggal spesifik ya. Gua akan pilih yang as soon as possible aja ya, karena memang biasanya nyampe 5-7 hari normalnya ya dulu ya. Kan gue pernah buat video juga kan ya, cuman makan waktu seminggu. Distribute worldwide, yes. Select all store karena kita udah bayar. Nah ini nggak perlu dicentang kalau kalian ngerilis lagu cover, karena bisa bermasalah dengan akun kalian, dengan sounddropnya juga ya. Jadi bisa aja nanti akun kalian itu tiba-tiba di terminate atau di diskualifikasi atau di file lah istilahnya tuh ya, pokoknya di ban ya. Jadi ini jangan dicentang YouTube Content ID ini, karena yang kalian rilis itu lagu cover ya. Ini bisa kalian centang, tetapi baiknya jangan. Ini harga untuk Amazon dan iTunes atau Apple Music ya. Kalian bisa setting harga ini ke harga yang paling mahal ya. Paling mahalnya aja 1,29 ya. Dan yang ini 1,29 juga aja, karena gua ngerilisnya single ya. Yang ini juga sama, kita pilih aja yang paling mahal. Ini mid front, yang ini juga mid front. Ini pastiin URL-nya sama ya, karena kalau ini enggak sama dengan akun Spotify kalian nanti bakal muncul di akun baru. Gue pernah rilis tapi bukan via Soundrop, via distributor lain itu, jadi ada 2 namanya, dan itu nggak bisa dihapus sama pihak Spotify-nya. Mereka nyaranin gue untuk diemin aja, tapi lagunya yang disitu dipindahin ke akun yang utama ya. Ya tapi ngurusnya ribet, cuman pastiin aja cek ini URL Spotify-nya jangan sampai salah, keliru, atau kalian milihnya yang atas ya, yang new artist. Jadi dia bakal buat artis atau nama band baru lagi ya di Spotify. Pre-order ini karena gue milihnya as soon as possible nggak bisa ya. Pre-order ini kalau kalian pilihnya yang on a specific date, waktu rilis baru bisa pre-order. Ini kalian atur tanggalnya kapan. Ini pre-order ini untuk yang 2 ini ya, Amazon sama iTunes atau Apple Music ini ya. Oke, kita tinggal klik send, selesai semuanya. Kemudian sisanya itu harus menunggu. Ini kita centang semua kan ada penjelasannya. Ini kalau kalian mau baca silakan, tapi ini wajib dicentang ke tiga-tiganya ya. Kita distribute, selesai. Habis ini kita tunggu UPC-nya itu keluar. Kalau UPC udah keluar itu biasanya nggak lama, 1 atau 2 hari itu bakal dapat email seperti ini ya. Ini nama artis, nama band, nama yang kalian tulis di Soundrop itu. Kemudian ini lagu, judul lagunya, dan yang ini tulisannya is now being delivered to store. Oke, ini UPC ya. Ini UPC-nya udah keluar ya. Jadi kita tinggal nunggu UPC ini keluar. Karena kalau begitu kalian selesai itu UPC-nya dia nggak langsung keluar. Kita cek nih. Di sini kalian ngecek UPC itu. Ini UPC ya. Yang lain. UPC ini sejenis barcode-nya, jadi nggak masalah. Kalian tahu nomor UPC-nya ini, itu nggak masalah. Barcode untuk lagu rilisan ya. Oh ini bukan yang Helena, ini yang album. Biasanya ada di halaman terakhir karena dia baru. Nih dia nih Helena, belum ada UPC-nya ya. UPC-nya belum ada, jadi kita tunggu. Video ini gua stop aja sampai di sini. Gua nggak mau buat lanjutannya lagi nanti ketika UPC-nya ini datang ya, karena gua nggak tahu bakal nongol itu kapan, beberapa hari kemudian ya. Tapi mungkin video ini bakal gua rilis di YouTube. Itu harga Soundropnya udah naik, udah bukan $1 lagi,
Oke, sekian lagi tentang update Soundrop ini ya, video update Soundrop. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.